Shalom. Selamat sore, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, marilah kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 29 Oktober 2023. Pertama, Warta Keuangan. A. Penerimaan per tanggal 22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2023 sebesar Rp135.238.000. B. Pengeluaran per tanggal 22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% sebesar Rp62.127.000. B. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp10.846.400. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbei 20% sebesar Rp5.423.200. C. Belanja jemaat per tanggal 22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2023 sebesar Rp68.675.700. Romawi 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur berjumlah 278 orang. 2. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja sebanyak 182 orang, melalui live streaming sebanyak 220 orang. 3. Ibadah jam 17.00 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja sebanyak 270 orang. Romawi 3. Warta ibadah. Ibadah jam 17.00 waktu Indonesia Timur merupakan ibadah perjamuan kudus pertama, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Febi Suripati-Pati SSI, Majelis Piket Rayon SGO, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, Kantoria Ibu Mike Kaiba Kawaine. Ibadah jam 19.00 waktu Indonesia Timur merupakan perjamuan kudus kedua, dilayani oleh Bapak Pendeta Franz Vokames STH, Majelis Piket Rayon Ampera, pemain organ Bapak Yenusi Yemansi, Kantoria Ibu Penatua Mary Schroyer. Ibadah akhir bulan Oktober 2023 merupakan ibadah gabungan 9 rayon pelayanan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, tempat Gereja Pengharapan Jayapura, pelayan firman Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon Aspol. C. Ibadah persekutuan wanita gabungan 9 rayon pelayanan akan dilaksanakan pada hari Senin, hari Rabu tanggal 1 November 2023 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, tempat Gereja Pengharapan, Piket PW Rayon SGO. D. Ibadah persekutuan wanita lingkungan B, Klasis Port Numbei akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur, tempat Jemaat GKI Via Dolorosa Ardipura 4. Warta tambahan. A. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. B. Ucapan terima kasih.
atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penetua Marlin Mual Rahareng SPD. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah di saat ini, jemaat disilahkan berdiri dan kita akan bernyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 16 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Sempurna kayanya. Pertolongan kita yaitu Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi bersama
dari nyanyian rohani 3 ayat 1, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita semua melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat siapkan nyanyian rohani 138 ayat 1. Kita akan melakukan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan rohani 144 ayat yang kedua kita akan melakukan setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sendiri tidak ada kebaikan, Engkau sajalah yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, mulut, tangan, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan di dalam kami sendiri tidak ada kuasa untuk mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu beserta kami. Amin. Rohani 138 ayat 1, memburu-buru berlelah. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada kampunan dosa. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rohani 144 ayat yang kedua. Sesungguhnya Yesus yang layak benar.
diberi nama itu kudus dan besar, yang ulur sengsara kematiannya, memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Jemaat firman Tuhan bagi kita dalam ibadah perjamuan kudus sedunia, tapi juga syukur 67 tahun GKI di Tanah Papua, terambil dari Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kami semua, menjaga, menuntun dan memelihara kami, dan kami diperkenankan oleh Tuhan di hari ini untuk ada dalam pelayanan perjamuan kudus sedunia dan juga mensyukuri 67 tahun GKI di Tanah Papua. Kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong kami semua dalam pemberitaan firman di sore hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tapi juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Iman dan percaya kami diteguhkan oleh Tuhan, tapi juga kami akan menikmati pelayanan perjamuan kudus di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini juga menolong kami memaknai perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan di hari ini. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita dalam ibadah perjamuan kudus sedunia dan syukur 67 tahun GKI di Tanah Papua, menjadi pribadi yang mengenakan kasih Kristus. Menjadi pribadi yang mengenakan kasih Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, manusia hidup selalu dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia hidup. Dan pengaruh lingkungan tersebut akan membentuk karakter seseorang. Seorang anak dia hidup dalam lingkungan keluarganya, dan dalam lingkungan keluarganya itu akan membentuk karakter anak itu. Bahkan ketika dia keluar di tengah-tengah pendidikannya, ketika dia bekerja, bahkan ketika dia akan menikah lagi, lingkungan itu akan membentuk karakter dari orang tersebut. Karakter yang dimiliki seseorang, Bapak Ibu Saudara, akan menentukan perilaku seseorang itu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mengubah karakter seseorang merupakan hal yang sulit, gampang-gampang susah. Namun sebagai orang percaya kita perlu diperbaharui untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari pembacaan kita Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dapat dibagi menjadi 3 bagian besar untuk kita renungkan secara bersama. Bagian yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana berbicara tentang perubahan. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 bagian kedua berbicara tentang karakter Kristus. Dan ayat 15 sampai dengan 17 di sana berbicara tentang perwujudan kekristenan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat bagian pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana berbicara tentang perubahan. Bapak Ibu Saudara, perubahan adalah keadaan yang berubah. Sesuatu yang hari ini ada kemudian besok dia berubah. Sesuatu yang mungkin salah kemudian berubah menjadi baik. Tapi juga mungkin sesuatu yang baik kemudian berubah menjadi tidak baik. Jadi perubahan adalah keadaan yang berubah. Di mana keadaan yang sekarang tidak sama lagi dengan keadaan yang akan datang. Itu perubahan. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 menjelaskan tentang perubahan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari ayat 5 sampai dengan ayat 11 kita melihat di sana disampaikan bahwa kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Apa sih sesuatu yang duniawi itu? Pembacaan kita menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan kita harus membuang segala bentuk amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Dan jangan saling mendustai. Nah, bagian pertama mau mengingatkan kita, apabila semuanya itu kita lakukan, berarti kita telah mengalami perubahan.
Dan dengan perubahan yang kita alami, maka kita akan tampak jelas, segambar dan serupa dengan Allah yang membentuk kita. Susahkah Bapak Ibu? Susah. Pasti orang bilang, pendeta tuh belum ada di surga nih, tuh masih ada di dunia. Ya memang kita ada di dunia. Tapi perubahan dari pembacaan kita ini mau diminta dari saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya yang lama itu dia berubah menjadi yang baik. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, bicara tentang karakter Kristus. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan karakter itu sebagai sifat, watak, tabiat. Makanya kalau biasa di dalam kehidupan hari-hari, orang bikin sesuatu terus ada yang bilang gini, dia punya karakter tuh seperti itu sudah. Dia punya sifat, dia punya watak, dia punya tabiat seperti itu. Bapak Ibu Saudara, karakter Kristus adalah karakter yang dijawai pengorbanan, sabar, kesopanan, berani, dan damai sejahtera. Dan dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, di sana tuh berbicara tentang karakter Kristus tersebut. Apabila perubahan itu terjadi Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, maka sebagai wujud perubahan tersebut, maka karakter Kristus itu akan nampak dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Orang berubah menjadi baik, maka karakter Kristus itu akan nampak dalam perubahan yang dilakukannya. Dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 merupakan karakter Kristus yang harus nampak dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Karakter Kristus yang paling utama yaitu pengampunan dan kasih. Kita ingat cerita Ayub. Ayub ketika sangat diberkati oleh Allah, memiliki banyak kawan dan sahabat. Namun ketika ujian datang bertubi-tubi kepada Ayub, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami sakit, jatuh miskin, anak-anaknya semua dipanggil pulang oleh Tuhan, maka sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dia. Ayub bilang, masa yang baik saja kamu terima, baru yang terbaik ini bagaimana? Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Dan kalau kita lihat pada Ayub 42 ayat 10, Ayub mengalami sebuah pemulihan yang datang dari Tuhan. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan buat untuk Ayub? Tuhan memberkati Ayub berlipat-lipat kali ganda. Doa yang dijawab Tuhan. Apabila kita mengampuni orang lain, Lukas 11 ayat 2 sampai 4, di sana jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yohanes 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas bahwa karakter Kristus adalah pengampunan dan kasih. Bagian ketiga dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17 bicara tentang perwujudan kekristenan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, kata perwujudan adalah rupa atau bentuk yang dapat dilihat. Artinya, arti lainnya adalah perwujudan adalah sesuatu yang nyata, bukan abu-abu, tapi ini nyata, kelihatan. Setelah kita mengalami perubahan dan karakter Kristus ada di dalam diri kita, maka sebagai wujud nyata kekristenan kita, sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain adalah kita harus memperkatakan perkataan Kristus. Oleh karena itu, segala yang kita lakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hal ini sebagai perwujudan hidup yang telah diperbaharui atau manusia baru
yaitu menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus mengenakan kasih Kristus itu. Apa makna bagian ini untuk kita yang diundang dalam meja Tuhan? Lewat pelayanan perjamuan kudus yang sebentar Bapak Ibu Saudara akan sama-sama menerimanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan ada dalam pelayanan perjamuan kudus sedunia. Dan hari doa syukur 67 tahun GKI di Tanah Papua yang usianya di tanggal 26 Oktober 2023. Perjamuan kudus hari ini adalah bukti waktu Tuhan bagi kita semua di Tanah Papua dalam persekutuan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita telah dipilih oleh Tuhan untuk duduk di meja Tuhan hari ini sebagai tanda selamanya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai tanda kita selamanya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kita tiap-tiap hari pun harus mengalami yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik. Orang Kristen itu bukan orang Kristen yang jalan di tempat, tapi kalau bicara tentang orang Kristen berarti orang Kristen yang selalu mengalami perubahan yang baik di dalam Tuhan. Tiap-tiap hari harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Terus memiliki karakter Kristus di dalam hidup dan mewujudkan karakter Kristus itu dalam praktek hidup tiap-tiap hari. Tidak bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi orang yang di depan kita saja tombong muka. Tidak bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi karakter kita tidak menunjukkan karakter Kristus. Tidak bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita masih tinggal dalam kehidupan lama kita, seperti Kolose sampaikan hari ini. Jemaat, sebelum masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, mari periksa hati kita masing-masing. Apakah hidup saya adalah hidup yang terus berubah menjadi lebih baik di dalam Tuhan? Apakah karakter Kristus sudah ada di dalam kehidupan saya? Apakah tiap-tiap waktu saya mewujud nyatakan karakter Kristus itu dalam kehidupan saya? Supaya perjamuan kudus ini bukan hanya dilaksanakan sebagai rutinitas tahunan, bahwa tiap tahun itu ada perjamuan kudus. Tapi ketika kita mengambil pelayanan perjamuan kudus hari ini, kita benar-benar memaknainya dengan baik. Tuhan telah terlebih dahulu melakukan perubahan besar di dalam kehidupannya. Dari kuasa kebesarannya dia turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, supaya manusia diselamatkan. Dia terus menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, kepada banyak orang. Tapi juga wujud nyatanya dia terus nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki undangan Tuhan dalam perjamuan kudus di sore hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, telah mengajar kami bahwa orang yang mendengar firman-Mu dan memeliharanya mendapat selamat. Tapi kami harus jujur di hadapan-Mu. Kadangkala kami tidak memelihara firman-Mu dengan baik. Jika Engkau tidak menulisnya di hati kami, kami mohon Tuhan jauhkan kami dari iblis, agar jangan ia mencuri firman-Mu itu dari kami. Tolong jaga hati kami, agar hati kami tidak seperti batu, agar firman-Mu dapat bertumbuh dan tidak menjadi layu. Cabut dari hati kami segala kekhawatiran dunia yang mau melemahkan firman-Mu itu, dan jadikan hati kami tanah yang baik, supaya firman-Mu berbuah banyak dalam hidup kami. Demi hormat nama-Mu, oleh anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri.
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami saat ini akan masuk dalam undangan Tuhan, menerima pelayanan perjamuan kudus. Hamba berdoa, Tuhan lihat hati kami masing-masing, supaya perjamuan kudus hari ini tidak hanya menjadi rutinitas, tapi benar-benar menjadi kebutuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau mengalami perubahan. Kami mau karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Tapi juga kami mau wujud nyatakan itu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati jemaat dan kami semua yang akan mengambil bagian hari ini. Kami memaknai karya agung Tuhan di atas kayu salib bagi kami semua. Kami menjadi alat kesaksian yang hidup bagi banyak orang, menyampaikan kasih dan anugerah Allah serta damai sejahtera Allah bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, semua kami akan terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut perjamuan kudus di sore hari ini. Amin. Jemaat kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 118. Nyanyian rohani 118 ayat 1, 2 dan ayatnya yang keempat. Selalu gembalaku. Hatiku
Jemaat Tuhan, roti dan anggur sudah sedia. Marilah kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 147 ayat yang ketiga, sementara jemaat yang duduk di meja simbol mengambil tempat. Olehmu aku disegarkan. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan dosa-dosa kita.
Cawan minuman syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingatlah dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus ditumpahkan untuk keampunan dosa kita.
Masih adakah jemaat yang belum dilayani? Firman Tuhan bagi kita dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Mu, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 9. Dalam pujian ini, jemaat yang duduk di meja simbol akan kembali ke tempat, dan dalam pujian ini, Bapak Ibu Saudara dapat menyerahkan persembahan khusus perjamuan kudus yang sudah disiapkan
di tempat masing-masing. Ayat 1, 2, dan ayatnya yang ketiga. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar, beri nyanyianmu berbudi besar, yang maha mulia dan sumber hayat. Muliakanlah Dia segala tempat, yang rumahnya terang, yang maha kudus. Beri anaknya yang hendak menebus manusia yang hina di dunia teman. Hai puji kasih-Nya yang heran benar. Ya Allah Esa, penabur berkat, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat, syukur bagimu. Ya pokok selamat, tunggal dan teguh. Instrumen keyboard. Bapak Ibu majelis dapat kembali ke tempat. Pujian pada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 5 dan dilanjutkan ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat siapkan nyanyian rohani 76, kita akan melakukan sambil persembahan syukur kita dijalankan. Dengarlah firman Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras.
melimpah. Tuhanku berkat melimpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya menimpa hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun. Bapa Kami jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan daku pun. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 10 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena pelayanan perjamuan kudus hari ini boleh berlangsung dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kami terus memaknai perjamuan kudus ini sebagai lambang bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecahkan supaya kami menerima keampunan dosa, dan juga darah Tuhan Yesus telah dicurahkan agar kami juga menerima keampunan dosa itu. Tolong kami memaknainya dengan baik dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Memberkatilah Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus hari ini, serta kami semua yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Bahkan kami taruh pelayanan perjamuan kudus jam kedua jam 7 malam ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Persembahan telah kami bawa, persembahan khusus, persembahan perjamuan kudus yang telah dipersembahkan oleh warga jemaat yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus hari ini, tapi juga persembahan-persembahan yang telah kami berikan sebagai persembahan syukur kami, serta beberapa keluarga dan pribadi, 4 keluarga dan pribadi yang memberikan pengucapan syukur mereka secara khusus atas kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan mereka tiap-tiap waktu, serta 10 pribadi atau keluarga yang memberikan persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkati.
Hamba berdoa dan menyerahkan hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini. Tuhan menolong dan memampukan, dan terus ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebentar Bapak Ibu Majelis akan menghitung derma ini. Tolong mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Selesai ibadah ini kami mau pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat, kita mengakhiri ibadah di malam hari ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 106 ayat 3 dan ayat yang keempat. Nyanyian rohani 106 ayat 3 dan 4, jemaat diundang berdiri. Syukur bagi Dia, Gembala setia. Syukur bagi Dia, Gembala setia, yang jaga tetap dan waktu semua karunia-Nya jua terang dan gelap, tenaga dan kuat, kerja yang kubuat, kepunyaannya yang telah memberkati, hendakku hormati, berhati rendah. Setelah menerima berkat Tuhan, kita akan melakukan nyanyian rohani 85 ayat 1. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tangan-Mu, karena anakmu sendiri datang, berjalan dan berdiri jika Engkau jauh. Jemaat, terima kasih untuk persekutuan ibadah di malam hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Terimalah salam dari kami. Shalom. Selamat malam untuk kita semua.